Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Yesus dan hukum Taurat. Yesus berkata kepada orang banyak, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Taat untuk hidup. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, apapun yang ada di atas dunia ini memiliki aturan main. Ada ketetapan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang harus ditaati oleh setiap orang jika ia mau hidup. Bahkan dalam kelompok-kelompok geng, kelompok-kelompok mafia sekalipun memiliki aturan main tersendiri yang harus ditaati oleh setiap anggotanya. Setiap anggota yang taat akan hidup dan bertahan. Sebaliknya, anggota yang tidak taat akan mati atau dikeluarkan dari lingkaran kehidupan kelompok tersebut. Ketaatan dan kesetiaan adalah tuntutan mendasar bagi siapapun yang menginginkan hidup. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak sedang berbicara tentang ketaatan sebagai anggota suatu kelompok geng atau mafia tertentu. Kita sedang berbicara tentang panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang mencari kehidupan dan keselamatan. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan melalui firman-Nya agar kita diselamatkan. Hal ini sebenarnya mau mengingatkan kita akan pentingnya sabda Tuhan itu dibaca, dihayati, dan dijalankan dalam hidup. Berkali-kali kita diingatkan bahwa sabda Tuhan adalah pedoman hidup yang harus kita lakukan jika kita mau hidup dan selamat. Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka akan menempati tanah terjanji jika mereka mentaati hukum Tuhan, dan mereka akan hidup jika di tanah terjanji mereka hidup dalam ketetapan yang sama. Sadar bahwa ketaatan itu penting, maka serempak bangsa Israel menyatakan kesiapan untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan yang disampaikan Musa. Yesus sebagai anak Allah juga menganggap penting setiap ketetapan dan aturan dalam hukum Taurat. Jika ia dituduh menghilangkan atau melanggar hukum Taurat, Yesus menegaskan bahwa satu titik pun tidak akan ia hilangkan. Sebenarnya Yesus mau menegaskan esensi atau makna terdalam dari setiap isi hukum Taurat, agar hukum atau ketetapan itu tidak ditaati sebagai hukum belaka, tetapi sebagai pedoman untuk hidup dan untuk keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, hidup kita tidak terlepas dari aturan dan ketetapan. Bagi yang memilih hidup berkeluarga, ada ketetapan yang harus ditaati, semisal jangan bercerai atau tetaplah setia. Bagi yang hidup membiara, ada ketetapan untuk taat, hidup murni dan miskin demi kerajaan Allah. Bagi yang bekerja, baik sebagai
pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil juga ada ketetapan agar pekerjaan itu terus berlangsung dan dipercaya. Apapun hidup yang kita jalani tidak terlepas dari aturan atau hukum yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Sabda Tuhan adalah pedoman utama dalam menjalani kehidupan di dunia ini apapun itu. Marilah kita melaksanakannya dengan baik agar kita hidup dan selamat dan menempati tanah terjanji, yakni kerajaan Allah yang Tuhan janjikan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.